apa ya, yang penting kita sesuai dengan target kita, nggak perlulah untuk apa ya, untuk lebih gaya gitu loh. Maksud saya adalah karena nggak akan ada gunanya gitu teman-teman. Saya merasa flexing itu tidak ada gunanya. Karena itu akan lebih menunjukkan bahwa kita itu tidak pernah punya, terus kita pertama kali punya, terus didodo-dodono gitu loh. Paham nggak maksud saya? Kalau orang yang benar-benar pernah punya itu nggak akan didodo-dodono. Apa sih didodo-dodono itu apa sih bahasa Indonesianya? Diperlihatkan. Jadi kamu pertama kali punya tas, wais langsung di apa? Ditunjuk. No, nggak apa-apa, itu ribet buat kalian. Tetapi kalau jatuhnya 1 sampai harganya 5 juta, 10 juta itu kan yo eman-eman menurutku loh ya. Tetapi kalau ribet buat kalian 1 2 nggak apa-apa, le oke buat apa? Bener nggak sih? Emangnya ada nyonya anyaran? Karena bener Mbak, seseorang itu semakin memperlihatkan, semakin bahwa dia itu tidak pernah punya. Dulunya tidak pernah punya, dan sekarang itu mencoba memberikan reward pada dirinya sendiri. Jadi boleh kamu punya, saya punya saudara nih di Makau sana, dia nikah sama polisi Makau. Iku tasih Hermes kabeh, yo gak dipamer-pamer no. Aku sing gak duwe, yo ora pamer rek, wong trera duwe kok. Yo sajane yo kepingin pamer. Berhubung gak ono, kepingin asline pamer. Hermes ngono lho. Ora ono sing dipamerno. Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Ini Miss mau minta pendapat. Aduh, pendapat apa, Mbak? Kalau saya, Kenapa, saya Mbak? kan di sini baru mau menginjak 2 bulan ya Miss ya. Baru 2 bulan, terus? Saya dulu ex Taiwan, ya. Saya di sini mau nyoba buat berpengalaman kerja di Hong Kong. Dan kebetulan saya itu waktu itu proses di PT Bekasi, itu saya nunggu di rumah, Miss. Karena saya punya kemampuan bahasa Mandarin, jadi aku tuh nunggu di rumah. Ya, karena dari pihak PT itu mengizinkan. Nah, setelah saya 2 bulan proses berjalan, saya dapat telepon dari pihak PT karena visa saya sudah turun. Nah, dari situ saya lanjut ke PT, terus dalam 10 hari itu saya diem di PT itu selama saya proses menunggu visa turun itu, saya di PT 10 hari ya Miss, langsung terbang. Nah, yang ingin saya mau tanyakan tuh gini Miss, kan saya kan jaga job nenek, dan kebetulan nenek itu kan di panti. Nenek kan di panti, jadi nenek itu kalau dibawa pulang itu nggak menentu. Kadang dulu waktu pas sama Mbak yang TKW sebelum saya itu, ya intinya sih nenek sering dibawa pulang, tapi nggak tentu waktunya, nggak tentu. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh Miss, gini Miss, waktu pas saya baru menginjak di sini kerja dapat 1 bulan tuh, memang saya kan ada problemnya itu kan, memang saya kan fokus kerja stay-nya kan di panti jompo tuh, bukan di rumah kan, karena saya fokusnya kan jaga nenek. Nah, mungkin dari basic muka saya itu agak datar ya, kurang senyum ya. Nah, dari pihak PT itu menegaskan saya katanya kurang senyum, kerjaan bagus, ini itu. Nah, dengan ini saya dikasih peringatan yang kedua kalinya, Miss. Itu keluhannya itu ya seperti sama, muka saya kurang senyum sama pihak-pihak suster panti jompo. Nah, itu mungkin mau saya perbaiki lagi, Miss. Dan selain itu, saya ini Miss, keluhannya itu dapat
ini intinya sih dapat pengaduan kalau saya itu katanya kurang sering marah pada nenek. Padahal saya nggak pernah ini, Miss, nggak pernah marah. Kan karena nenek itu kan dia itu kan agak budek tuh. Jadi saya ngomongnya itu agak agak kencang ya, agak kencang. Nah, dari pihak suster itu yang di panti jompo itu bilang sama majikan, katanya saya dulu pernah marahin nenek. Padahal saya nggak merasa nih, nggak pernah merasa marahin nenek. Dan ini saya dikasih kesempatan yang kedua kali. Kalau saya yang ketiga kali tidak bisa berubah, terpaksa majikan itu ingin memecat saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Miss, kalau seumpamanya ini sih saya prepare. Saya ini mau ini sih buat hal-hal yang ini ya, buat hal-hal yang prepare buat kayaknya sih nggak terjadi. Kalau seumpamanya di interminute itu, apa kita bisa nunggu visa di Indo? Bisa, kamu harus pulang Indonesia lagi. Tanpa nunggu di Indonesia, di sini bisa nggak, Miss? Nggak bisa, di Hong Kong nggak boleh. Harus pulang Indonesia wajib. Oh, jadi itu kita pulang ke Indonesia dengan PT yang tujuan kita awal ya? Betul. Kemungkinan besar dengan potongan yang nambah. Oh, potongannya nambah. Kemungkinan besar. Potongannya nambah. Itu nanti kalau seumpamanya proses itu kita bisa pindah negara nggak atau tetap negara Hong Kong? Saya kurang tahu Mbak kebijakan dari PT-mu. Saya nggak tahu nih kalau PT itu beda-beda. Jadi kebijakan dari PT-mu kan kamu masih potongan nggak sih? Potongan saya itu ini yang kedua kalinya. Kan saya kan potongan 4 bulan, Miss. 4 bulan. Oh, jadi nggak bisa nunggu di sini ya? Nggak bisa. Soalnya kan saya lihat-lihat di Facebook tuh, ada yang namanya nunggu visa gitu sampai 2 minggu. Kalau kitanya lebih dari 2 minggu kita belum dapat ini, kita dipulangin di Indo. Kita nunggu visanya di Indo sekalian nyari majikan baru. Berarti nggak bisa ya, Miss ya? Kita harus pulang ke Indo ya, Miss ya? Kalian cuman boleh tinggal di Hong Kong setelah dipecat dari majikan 2 minggu. Baik kamu dapat majikan atau tidak dapat majikan, kamu tetap harus keluar dari Hong Kong. Oh, tetap harus keluar. Jadi kita proses awal lagi ya? Betul. Kecuali yang finish kontrak. Termasuk majikanmu baik loh, masih memberikan kesempatan untuk kamu untuk bisa tersenyum. Karena itu saya selalu katakan di Hong Kong itu senyum itu sangat penting sekali. Jika kalian nggak bisa senyum, ambiar memang di Hong Kong. Apalagi muka-muka datar. Muka-muka datar itu ya walaupun harus pura-pura tersenyum, harus tetap tersenyum. Karena majikan-majikan itu kalau di luar itu kerja profesional semua. Gilan ke rumah mereka mukanya datar semua. Kenapa? Iya, kalau kamu tidak bisa merubah sikapmu sendiri ya kamu akan kehilangan pekerjaan hanya karena senyuman. Sayang dong, bukannya kamu tidak bagus. Kamu bagus, tapi saat kamu tidak bisa tersenyum 10 juta pun harus hilang. Jadi apakah kamu bisa berubah? Beratkah untuk tersenyum bagi kamu? Ya sebenarnya saya tuh ya, Miss ya, kalau di depan suster kalau saya masuk ke panti nih, Miss, ngucapin selamat pagi, kadang ada yang sebagian udah diucapin selamat pagi dia jutek. Ya itu urusan mereka sayang. Iya. Itu urusan mereka. Tapi kamu wajib. Oh iya, memang saya selalu wajib, Miss, kalau pagi itu. Tapi kan kalau masih dikomplain berarti kan masih enggak sayang. Jadi tetaplah tersenyum walaupun mereka tidak membalas senyummu. Jangan pernah mengharapkan orang baik sama kamu, tapi tetaplah baik dengan siapapun. Iya, Miss. Iya, Miss. Jika kamu ingin bertahan, kamu masih baik loh dikasih kesempatan, dikasih tahu alasannya. Benar nggak? Iya, Miss. Jadi jangan sesekali merasa bahwa senyum itu berat. Tersenyumlah. Jika kamu terbiasa senyum, maka semuanya akan baik-baik aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka bisa bentak-bentak orang tua, tetapi kita nggak boleh bentak-bentak. Walaupun dia budek, ya udah dihalusin aja. Karena itu adalah 10 juta sayang.
Paham nggak maksud saya? Ya kamu nggak ada alasan kakek budek atau nenek budek, itu nggak ada alasan. Intinya kamu menyerang dia secara verbal atau kasar sama dia nggak terima. Padahal dia lebih kasar dari kita. Tapi kan kita di ayatnya salah. Ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar saya. Enggak ini sih Miss, enggak marah tiap hari. Kadang Tapi sebentar. Kamu nggak marah tiap hari aja udah dikomplain, apalagi tiap hari. Kan aneh kalau kamu bilang nggak marah tiap hari. Kamu marah sekali aja udah dikomplain mau dipecat. Kamu maunya marah tiap hari? Bukan ini mempertegas ini Miss. Nenek kan susah buat makan tuh ya. Saya yang sebagai jadi perawatnya itu berusaha biar nenek itu mau makan, karena tiap hari kan saya harus kirim video Miss. Kalau seumpamanya saya makannya nenek nggak habis tuh, majikan tuh kayak kurang ini nih Miss, kayak kurang senang. Saya tahu kamu ingin mempertegas, tetapi dengan kata-kata mempertegas dia adalah majikan sayang. Oh iya Miss ya. Hah? Iya. Menurutmu benar mempertegas? Itu mereka makan nggak makan urusan mereka, yang penting kamu nggak kasar sama mereka. Bagimu tegas, tapi kamu itu pembantu sayang. Iya, kalau majikan ngasih tahu itu dipertegas, bener gak sih? Iya. Tetapi kita pembantu bukan dipertegas, tapi kita akan dibilang ngengkel. Bener gak sih? Iya Miss. Karena ditegesin orang tua itu nggak bisa Mbak. Di Hongkong itu orang tua itu malati. Orang tua di Hongkong itu bener-bener nggak ada yang berani maneni wong tuane itu. Sampean lihat deh, mbak-mbak yang bikin konten-konten atau apa yang tentang orang tua itu banyak sekali majikan itu mengagungkan orang tua. Tidak semua, tetapi kalian bisa lihat sama mertua, sama orang tua di Hongkong ini prioritasnya itu ke orang tua itu sangat-sangat ngabdi sekali. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi bukan mempertegas, kamu harus berubah jika kamu masih butuh job itu.